Banyak yang selalu mempertanyakan apakah wartawan atau jurnalis masuk dalam aktivis lingkungan. Sekarang, coba kita lihat pada yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa yang dimaksud dengan aktivis lingkungan hidup adalah orang-orang dalam kapasitasnya sebagai personal dan anggota masyarakat, orang yang tergabung dalam organisasi lingkungan hidup yang bekerja demi melindungi atau memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup demi kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang, termasuk diantaranya adalah para pengacara, peneliti, akademisi, dan wartawan. Kita sangat concern, intens sekali terhadap perkembangan lingkungan hidup. Sekarang ini misalnya rubrik-rubrik lingkungan hidup kita hidupkan kembali. Meskipun kita tahu pemerintah setempat pun sangat susah membongkar persoalan lingkungan hidup yang demikian di Sulawesi Tenggara. Tapi sebagai koran, nama aspirasi masyarakat, kita ingin juga menyalurkan perkembangan bagaimana lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara. Makanya rubrik-rubrik khusus soal lingkungan hidup kita berikan porsi yang lebih di Kendari Express misalnya. Meskipun memang kita belum mendidik spesialis wartawan di lingkungan hidup, tapi ketika seminar maupun investigasi tentang lingkungan hidup kita memberikan tempat di Kendari Express. Kalangan jurnalis cukup tanggap melihat persoalan itu. Untuk mengatasinya, maka sejumlah jurnalis yang berasal dari beberapa media yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berinisiatif menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang dikenal dengan Perkumpulan Wartawan Lingkungan Green Press. Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2004 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada prinsipnya, Green Press berupaya melakukan advokasi komunikasi informasi para pihak dan publikasi media yang antara lain dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam, memfasilitasi pembelajaran para pihak, memfasilitasi proses advokasi kebijakan inklusif melalui dialog kebijakan dan publikasi media, serta mendistribusikan informasi dan hasil-hasil pembelajaran para pihak melalui publikasi media cetak dan elektronik.
teman menginisiasi sebuah proses perkumpulan karena berangkat dari sebuah keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Dan ini dimulai dari sebuah proses diskusi kecil-kecilan oleh beberapa kawan-kawan wartawan. Selanjutnya diskusi ini kemudian diperlebar dalam bentuk diskusi reguler per minggu untuk memperusi teman-teman wartawan lain. Setelah berproses selama beberapa waktu, akhirnya kita sepakat untuk menginisiasi sebuah perkumpulan wartawan lingkungan yang disebut Green Press. Ketika orang mulai bicara lingkungan, maka yang selalu dituju adalah LSM atau pemerintah saja. Dua elemen ini seolah-olah yang dianggap paling bertanggung jawab dan sangat strategis menyuarakan isu lingkungan. Tak sedikit orang melupakan peran pers pada gerakan lingkungan. Jika melihat fungsi pers sebagai elemen penting dalam menyuarakan informasi, maka tampakkanlah jika pers juga punya tanggung jawab yang sama seperti LSM dan pemerintah. Melalui media massa, para wartawan dapat menggerakkan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan penting para mitra MFP tentang reformasi kebijakan kehutanan dalam format yang mudah diakses dan memiliki jangkauan luas. Media massa memberikan peluang yang amat besar bagi para mitra MFP untuk menampilkan contoh dasar dari pengelolaan hutan alternatif, proses pengembangan bersama pemerintah daerah dan masyarakat atau skema hutan tani yang tidak konvensional. Liputan media massa yang membentuk konstituensi menunjukkan prestasi program dan dapat memberikan solusi yang memungkinkan akan isu-isu kehutanan yang kini muncul dari upaya-upaya yang dilakukan mitra MFP. Perjalanan 3 tahun Green Press menjadi salah satu bagian dari elemen yang menyuarakan isu-isu lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara, tak lepas dari komitmen bersama anggotanya untuk terus menumbuhkan sikap peduli dan empati. Nasib lingkungan hidup yang kian hari terus dieksploitasi, baik sikap sporadis dari para perusak lingkungan seperti para perambah hutan, pelaku illegal logging, maupun kebijakan berbau eksploitatif dari pemerintah atas lingkungan tanpa mempertimbangkan sisi ekologi menjadi titik perhatian Green Press untuk mengingatkan siapa saja yang memberikan apresiasi kurang baik terhadap lingkungan. Degradasi lingkungan sudah terjadi, bencana sudah terjadi. Nah, ini tidak bisa dibantah bahwa terjadi kerusakan lingkungan, terjadi kerusakan hutan yang cukup besar, terjadi pembalakan liar yang cukup besar, terjadi perubahan bentang alam yang cukup besar. Nah, kita sudah mengangkat itu semua. Tetapi lagi-lagi itu kembali kepada para pemegang kekuasaan, kembali kepada pemegang kendali pemerintahan untuk bagaimana mungkin paling tidak meninjau kembali semua izin-izin yang telah dikeluarkan, atau mungkin paling tidak meninjau kembali semua pengusaha-pengusaha yang ada untuk duduk bersama bagaimana supaya bisa konsen juga terhadap lingkungan. Nah, disinilah sebetulnya kita sangat sebetulnya berharap dari beberapa teman-teman wartawan yang konsen meliput atau konsen menulis tentang lingkungan, berharap kebijakan media atau berharap kebijakan redaksi itu bisa melihat persoalan lingkungan sebagai masalah besar yang penting untuk diangkat secara kontinu.
lingkungan ini kalau tidak dijaga sebaik mungkin, misalnya Teluk Kendari apa semua, bisa habis ini lingkungan. Memang dampaknya tidak terkenal oleh pejabat sekarang, tapi anak istri ke depan itu jadi korban misalnya. Memang pemerintah kita belum memberikan sedetail mungkin, tapi korban sudah cukup banyak. Tanda-tanda kerusakan lingkungan sudah terlihat di mana-mana saya pikir. Memang harus ada organisasi-organisasi yang konsen berpikiran ke depan soal lingkungan. Dialah yang bisa mengganggu konsentrasi ketenangan daripada pemerintah misalnya.